Ulasan kali ini ada video seru mengenai fenomena makam di Nusantara. Fenomena makam di Nusantara. Makam warna-warni. Kalau dengar kata makam, apa yang pemirsa bayangin? Tempat seram untuk syutingnya film-film horor. Wah, kalau lihat video-video kali ini, pasti jadi berubah deh rasa takut dan kehororan tempat tersebut. Karena makam-makam di Madiun ini jauh banget dari kesan seram pemirsa. Makam-makam ini sengaja dicat warna-warni agar jauh dari kesan seram. Setelah viral, makam yang terletak di Dukuh Muwot, Madiun ini justru jadi tempat selfie bagi para pengunjung makam. Nah pemirsa, ada yang mau selfie-selfie di sini juga nggak? Kuburan di tengah jalan. Dari makam warna-warni, kita beralih ke kuburan yang ada di tengah jalan. Waduh, fakta yang sebenarnya gimana sih pemirsa? Makam di tengah jalan ini terletak di pinggir jalan sebuah gang di tempat yang padat penduduk. Lokasi jalan ini berada di Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Makam bisa berada di pinggir jalan karena dahulu jalan ini merupakan pekarangan rumah salah satu warga yang anggota keluarganya dimakamkan di pekarangan tersebut. Seiring berjalannya waktu, pekarangan tadi berubah jadi jalan umum. Tapi, pihak otoritas setempat sedang menjalin komunikasi dengan keluarga pemilik makam ini pemirsa, agar makam bisa ditempatkan di tempat yang lebih layak. Ngeri-ngeri gimana gitu ya? Misteri makam di tikungan jalan. Nah, kalau di Banyuwangi pemirsa, ada makam yang berada di tikungan jalan. Makam ini tepatnya ada di tikungan Gunung Gumitir, Banyuwangi. Menurut pengakuan juru kunci, makam ini adalah makam bayi yang dibuang 3 tahun lalu di dalam kardus oleh orang tak dikenal. Atas inisiatif warga sekitar, bayi tersebut dimakamkan di tikungan agar orang tua yang mencari keberadaan anak hilang ini bisa menemukan letak makam anaknya. Wah, jadi aura mistis gini ya pemirsa. Kita doakan saja, semoga yang dikuburkan di sana bisa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Trunyan. Tak jauh dari Banyuwangi, kita beralih ke Trunyan yuk pemirsa. Desa Trunyan berada di Kintamani, Bali. Desa ini terkenal unik karena tradisi pemakamannya yang langsung meletakkan mayat begitu saja di bawah pohon trunyan. Anggota keluarga juga turut memberikan pagar dari bambu dan sajen di dekat mayat tersebut. Tapi anehnya pemirsa, meskipun mayat tersebut hanya diletakkan saja, mayat-mayat ini tidak menyebabkan bau pemirsa. Konon katanya, mayat-mayat ini tidak mengeluarkan bau menyengat karena terletak di bawah pohon taru dan menyan. Pohon inilah yang katanya bisa menetralisir bau menyengat dari mayat, sehingga tidak ada bau yang menyengat pemirsa. Makam di Tebing Batu. Dari tradisi unik di Trunyan, Indonesia masih punya tradisi unik lainnya soal makam nih pemirsa. Yuk kita ke Toraja. Di Toraja, beberapa masyarakat asli sana masih memakamkan sanak saudaranya yang meninggal di Tebing Batu. Menurut Layuk, pelaksana tugas Ketua Adat Tongkonan Ketekesu, hal ini terjadi lantaran Toraja berada di dataran tinggi. Hanya 20% wilayah Toraja yang bisa digunakan untuk berladang dan bersawah. Maka, mereka memutuskan untuk memakamkan sanak keluarganya di Tebing Batu Bukit Kapur ini pemirsa, agar tempat mereka untuk berladang dan bersawah tidak habis untuk membuat pemakaman pemirsa. Makam di pohon. Nah, kali ini makamnya masih tentang keunikan Toraja pemirsa.
Selain kubur di tebing batu kapur tadi, ada kuburan bayi di pohon tara. Saking uniknya, kuburan ini dijadikan tempat wisata loh pemirsa. Nama tempat wisatanya Pasliran Kambira Baby Grave. Kenapa jadi pohon tara pemirsa? Pohon tara banyak terdapat getah putih dalam batangnya. Batang putih ini dianggap air susu ibu yang akan tetap menjaga bayi-bayi ini pemirsa. Jadi, pohon tara layaknya rumah baru bagi bayi-bayi yang tidak sempat merasakan kasih sayang orang tuanya. Filosofi di balik kuburan bayi pohon tara ini benar-benar menyentuh juga ya pemirsa.